Jadi tolong protokol itu diikuti dengan ketat. Kalau kita tidak mau kembali lagi, saya semenjak COVID saya nggak ngantor di ruangan. Jadi kantor saya di tenda ini. Di sebelah sana ada dapur umum, di belakang itu balai kota. Jadi saya kantornya di sini. Takut saya mencoba memutus, terutama di Surabaya ini sekarang menularnya tuh cenderung ke satu rumah begitu. Nah itu nanti mungkin mohon masukan itu. Terima kasih. Di Surabaya apakah TCM juga dimanfaatkan untuk ini apa Gen Expert itu untuk testing COVID? Belum, Belum ya? Iya, kita punya, tapi kadernya belum punya. Susah sekali cari alat ini. Iya, nanti bisa dimintakan ke Subdit Kemenkes untuk sudah ya, oke. Sudah, kami sudah ngajukan tapi belum ada. Oke, bingung Bu ya? Bu Risma? Bingung. Orang bingung ini kalau dengan angka bingung. Saya sudah sederhanakan Bu. Jadi penduduk Surabaya ini ternyata sudah banyak yang terinfeksi. Dan sebagian mereka tuh sudah mempunyai imunitas yang survive ya. Mempunyai imunitas, walaupun virus itu masih beredar, dia akan kesulitan mencari orang yang belum punya imun. Nah itu yang menjadi nanti kasusnya jadi lamban. Jadi artinya tuh akan menurun, kurang dari 1, ya kan? Nanti bisa 0,5, artinya itu lebih lama lagi. Misalnya penularannya tadinya seminggu, untuk menularkan ke 1 orang, ke 2 orang itu bisa 30 hari misalnya kayak gitu. Jadi lama-lama banyak orang yang virusnya akan terus menurun sehingga kota Surabaya dalam tanda petik aman. Tapi kan kota Surabaya bukan kota yang tertutup tuh, itu yang menjadi problem. Jadi kota Surabaya dan banyak kota di Indonesia itu daerah penyangga Surabaya itu yang masih belum ketahuan. Jakarta memang sudah relatif aman, tapi yang Bekasi, Depok, Tangerang itu masih tinggi sekali. Nah ini yang membuat kenapa kata aman itu menjadi sulit kita interpretasikan apakah kita betul-betul aman atau tidak. Analisis dan kita akan memberikan masukan kepada Bu Risma. Dan tadi kuncinya kalau saya boleh sampaikan adalah apa yang dilakukan oleh Bu Risma itu sudah luar biasa, ya kan? Jadi tetapi kita sekarang fasenya beda. Kita fasenya harus fase yang lebih memperkuat komunitas. Tadi Ibu sudah Kampung Tangguh Wani Jogo, luar biasa nih Bu. Jadi perlu ditingkatkan ke seluruh kampung nih Bu, atau lingkungan lebih kecil RW. Karena sekarang biar masyarakat yang mengawasi sendiri, dan Ibu mempunyai tugas-tugas lain yang menjadi penting yang tadi. Jadi tidak semua kampung harus dites, tapi hanya yang kontak saja. Jadi Ibu lebih menghemat biaya nih, jangan dihabiskan semua gitu Bu. Dan Surabaya itu kan lagu-lagunya kan juga membuat kota Surabaya lebih hidup dan indah, tamannya bersih. Jadi kalau saya ke Surabaya tuh nyaman Bu, kotanya indah, bersih, banyak tanaman. Kenapa terus? Hah? Bu, dari video masyarakat tadi ada dapat insight apa Bu? Terus terang kalau nuruti teorinya itu berat ya, kami sangat terbatas, cari rapid aja sulit, kemudian apalagi cari reagen gitu, itu sangat kalau rasionya tuh 1 positif 600 orang kayak Vietnam, atau paling enggak 25, itu kalau 600 enggak mungkin, kalau 25 rasanya kita sudah bisa lakukan. Itu data beliaunya, itu data di awal-awal kemarin. Mungkin kalau sekarang sudah kita bisa banding, tapi itu rapid. Beliaunya kan
untuk akurasi itu swab gitu. Nah, tapi yang berikutnya yang kita bisa lakukan adalah bahwa kita harus katakan semua ini berisiko, karena katanya sebetulnya kalau menurut teori itu sudah banyak sekali yang tertular. Artinya apa? Kita harus benar-benar disiplin dalam protokol kesehatan itu. Kemudian tadi juga misalkan ada gangguan, misalkan ada juga gangguan mental dulu, tak bayangkan seperti itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini warga Surabaya itu tidak begitu. Jadi insya Allah yang misalkan masalah gangguan mental itu insya Allah nggak terjadi, karena warga Surabaya luar biasa. Mereka tidak melakukan itu. Bahkan tahu enggak, ada di beberapa kampung yang kita kirimi makanan menolak karena sudah dikirimi tetangganya. Jadi seperti itu. Sudah? Itu tadi kan Ya. lebih sarankan ke swab gitu. Nah, itu gimana? Ya tapi ya apa aku jawab pertama mau lo. Masih sangat susah gitu. Iya. Gimana wong berat kita masalah laboratorium juga. Mudah-mudahan nanti kalau laboratorium kita jadi, kita bisa geber itu. Sekarang lagi proses pembangunan, mungkin berapa hari lagi kita bisa gunakan. Tapi kalau yang susah itu kan karena kita juga beli reagennya itu. Ya, wes ya, itu ya, yang tadi ya. Jadi gini teman-teman, terus terang justru saya ingin menyampaikan jadi kepada seluruh warga Surabaya, kalau tadi disampaikan para ahli itu bahwa sebetulnya itu penyebaran kalau secara teori itu sangat tinggi sekali. Tapi kenapa kita kemudian tidak ada yang positif dan ada yang tidak? Itu karena ketahanan tubuh kita. Artinya kita punya resiko atau potensi yang sangat tinggi sekali. Karena itu sekali lagi ke PSBB itu kita akan usulkan ke Bu Gubernur untuk memang kita diberikan kesempatan untuk lebih longgar supaya ekonomi bisa berjalan. Permasalahannya adalah kemudian jangan sampai karena itu kemudian kita naik lagi. Yang sudah turun, yang sudah kesembuhan turun, kemudian kita naik lagi. Artinya apa? Artinya kita harus sangat-sangat disiplin. Sangat-sangat disiplin. Menjaga hubungan, menjaga jarak, menjaga kebersihan. Iya, kesel aku bunga-bunga. Iya, sorry ya. Iya, aku kesel ya aku bunga-bunga. Mau kok ya gak kayak iki yo. Kesel aku mau bunga-bunga. Aku ngomong gak iki, ngomong ora mau. Tenang loh, mau tenggorokanku loro. Jadi gini, artinya justru kita harus sangat disiplin. Karena apa? Begitu kita buka, itu jumlah ketemu orang itu akan semakin tinggi. Kalau kemarin hanya usaha tertentu yang buka, tapi begitu kita buka maka usaha itu akan banyak sekali dan kemungkinan orang juga akan datang banyak sekali. Artinya memang kita setiap individu harus bisa menjaga keamanan kita, keamanan orang lain. Karena itu kami pemerintah Kota Surabaya mulai kemarin sudah nyiapkan protokol untuk seluruh aktivitas di Surabaya. Itu yang pertama. Jadi tolong protokol itu diikuti dengan ketat. Kalau kita tidak mau kembali lagi, atau tidak mau sakit, atau tidak mau dipisahkan dengan keluarga kita,
Jadi kita harus disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini untuk menyiapkan itu kita sudah lakukan seluruh rapid test, kawasan-kawasan tertentu rapid test untuk SPG, untuk pekerja di supermarket, untuk di pertokoan, di bengkel-bengkel. Itu di beberapa kawasan kita bawa, nanti kita akan teruskan untuk memastikan bahwa itu mereka bebas. Jadi setelah mereka reaktif, protapnya tetap harus swab, kemudian dan kalau ternyata positif harus isolasi. Seperti itu proses protapnya. Gitu. Ya. Protokol yang sudah disiapkan salah satunya rambu-rambu yang disiapkan di beberapa jalan raya. Protokol orang ngono ngatur. Jadi misalkan di mall itu ndak boleh ada transaksi langsung tangan dengan tangan. Tempat kasir ada ada plastiknya. Terus ndak boleh nyoba baju, ndak boleh megang yang akan dibeli, yang boleh hanya pedagang. Seperti itu. Protokolnya ketat, ini diatur lebih ketat. Gitu ya. Iya, restoran nggak boleh, kursinya nggak boleh panjang. Jadi kursinya pisah-pisah supaya jaraknya bisa diatur. Terus ada wajib untuk tempat cuci tangan. Terus wajib untuk kenakan sarung tangan, nggak lupa aku. Ya. Itu ya. Ini lagi disusun, aku juga belum tahu, rada angel itu soalnya. Ya, itu.